Oke teman-teman, video kali ini kita akan pergi ke kebun dan untuk mengecek kebun kita apakah dia baik-baik saja atau tidak, karena di sana biasanya untuk di Maluku, untuk di Seram bagian barat, yang harus kita jaga di kebun itu biasanya babi atau kambing yang sering masuk ke kebun. Makanya kita harus rutin mengecek kebun kita. Walaupun kita sudah memagaringnya dengan model seperti apa, tapi ya kambing dan babi juga memiliki cara untuk bagaimana masuk dalam kebun. Jadi mari kita menuju ke kebun kita. Lanjut. Ya, tentunya kita harus menempuh perjalanan tidak cukup jauh juga. Ya, namun juga sini memakan tenaga teman-teman. Ya, no anak yang kesa. Ya, dan jalan kebun kita harus melewati sungai juga di sini, sungai kecil. Ya, inilah jalan yang perlahan-lahan aku lewati ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat yang akan kita mulai tanjakannya teman-teman. Ini adalah durian. Ini pohon-pohon durian di sini. Dan kita akan mulai tanjakan dari sini teman-teman dan mulai ekstrim jalannya. Oke, kita mulai dari sekarang. Tadi sudah mulai berada di ketinggiannya teman-teman. Sudah mulai berada di puncak, jadi kita di saat melakukan tanjakan harus bernapas secara perlahan dan berjalan secara perlahan, jangan buru-buru biar tenaga kita tidak terkuras dengan cepat. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi kita telah berada di tanjakan yang sudah mulai begitu tinggi. Ya, dan sini tenaga saya makin lama makin terkuras karena sudah lama lagi tidak menaiki tanjakan setinggi ini. Jadi dapat kita lihat sudah tidak kelihatan lagi tadi untuk air sungainya. Dan kita sini harus cukup berhati-hati karena babi hutan di sini juga sangat ganas-ganas ya teman-teman. Jadi kita harus jalan berhati-hati kalau sendirian. Dan kita sekarang akan masuk pada level selanjutnya, tanjakan yang cukup tinggi juga. Dapat teman-teman lihat ini dalam posisi saya ratakan kamera dengan depan saya sehingga dapat dilihat bahwa tanjakan cukup tinggi. Coba kita lihat teman-teman, ya kan? Kita lanjut.
Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah berada di posisi kebun kita. Ini dapat kita lihat pagarnya ada di sini teman-teman. Ini kebun kami. Jadi sekarang kita akan melakukan proses pengecekan terhadap kebun kita. Yang perlu kita cek yaitu pagarnya ya. Pagarnya dan tanda-tanda apakah ada tanda-tanda binatang di sini atau tidak, atau seperti kambing, babi dan lain sebagainya. Jadi kita cek mengelilingi pagar ya teman-teman. Kita cek ada kerusakan atau tidak. Kalau ada kita perbaiki. Dan kita lihat ada tanda-tanda jejak daripada binatang-binatang yang ada di hutan ini teman-teman. Kita lanjut untuk proses pengecekan. Oke, jadi untuk proses pengecekan terserah kita mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Namun kita harus cek secara detail ya teman-teman, bahwa pagar yang terdapat di kebun kita ini benar-benar aman. Jadi saya akan cek secara perlahan teman-teman. Jadi sesuai pemantauan yang saya lihat, tidak ada tanda-tanda ya teman-teman. Tidak ada tanda-tanda untuk binatang babi, rusa atau dan lain sebagainya untuk mendekat di sekitar pagar ini. Oke, kita cek lagi untuk bagian selanjutnya. Kita cek lagi tanda-tandanya. Jadi ya sangat rumit ya teman-teman untuk di samping-samping pagar yang kita miliki ini. Jadi amannya sebelah sini ya teman-teman. Aman dia. Seharusnya kita cek dari dekat ya teman-teman, karena ini bisa dipantau dari jauh, makanya saya pantau saja dari jauh teman-teman. Oke, jadi untuk pagarnya aman ya teman-teman, masih aman. Kemudian kita akan cek juga di sebelah sini naik ke atas, namun saya akan melakukan pengecekan dari dalam saya teman-teman, biar saya akan langsung mengecek keadaan yang ada dalam kebun. Oke, kita lanjut masuk dalam kebun teman-teman. Oke, dan kita akan masuk ke dalam kebun kita. Ini tangganya. Kita lepas dulu untuk kayu-kayunya ini. Jadi tujuan kayu ini untuk menghalangi untuk binatang-binatang untuk naik lewat tangga sini ya teman-teman. Ini makanya kita tutup seperti ini. Nanti sebentar kalau kita meninggalkan kebun kita lagi, kita akan tutup kembali. Oke, kita lanjut naik ke dalam. Oke. Oke, seperti ini kondisi kebun kita teman-teman. Di sini dipenuhi dengan singkong. Dulu kita juga menanam seperti cabai dan buah-buahan lainnya. Namun untuk cabai dan buah-buahan lainnya itu dia memerlukan musiman juga ya. Dia itu buah-buahan musiman. Jadi setelah selesai memanen, kita juga menanam singkong di sini teman-teman. Maupun singkong parut atau singkong rebus. Oke, kita masuk. Kita bisa cek keadaan yang ada di dalam. Ini pohon keladi teman-teman. Ini kuning yang dipanen dan sisanya seperti ini. Ya, ini adalah pohon cengkeh, pohon cengkih ya. Dan di sini adalah kawasan keladi ya teman-teman, yang biasa kita tanam keladi. Dapat kita lihat di sini. Ini banyak ya pohon-pohon keladi ya teman-teman. Banyak. Oke, di sini aman ya teman-teman, tidak tanda-tanda. Jadi untuk di pagar sebelah sini biar nggak usah kita cek, karena ada juga kebun orang di sebelah. Jadi mereka juga melakukan pengecekan sebelah sana. Jadi kita cukup di sini daerah-daerah yang tidak ada kebunnya orang, kita cek di situ ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah juga. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan dari arah sebelah ya teman-teman. Secara kita masuk perlahan-lahan. Oke, di sini juga ditanami singkongnya. Ditanamin singkong. Di sini singkong parut dan singkong rebus ya teman-teman. Dapat kita lihat untuk ketinggiannya teman-teman, sana laut. Jadi teman-teman bisa
perhitungan sendiri ya bahwa betapa tingginya kebun yang saya tanjak tadi atau gunung yang saya tanjak tadi. Oke, kita lanjut. Jadi selaku kita mengecek dalam kebun, kita harus mengecek pagar tadi yang belum kita cek dari luar. Kita juga harus pantau. Sini semuanya singkong ya teman-teman. Cukup tinggi ya. Jadi karena kebun kita sudah beberapa hari kita tidak cek, sehingga di jalan yang biasa kita lewati sudah ada sarang laba-labanya teman-teman. Ya, dia laba-labanya. Dan handset saya telah mengenai sarangnya teman-teman. Menuju ke puncak ya, ke puncak kebun kita. Karena rata-rata di kebun kita ini, atau rata-rata di pesisir Seram bagian barat, kebun-kebunnya itu di bagian pegunungan ya teman-teman. Jadi bukan di dataran rendah tapi dataran tinggi. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, karena saya sudah capek atau sudah lelah, kita istirahat dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan melanjutkan pengecekan terhadap pagar yang akan kita cek tadi. Jadi selama kita istirahat, kita juga wajib menikmati pemandangan yang ada di sekitar teman-teman. Sangat indah ya jika kita melihat pemandangan ini dari ketinggian. Kalau penasaran, mari kita lihat. Jadi ini pemandangan yang dapat kita lihat dari puncak ini teman-teman. Ini adalah Pulau Manipa, ini Pulau Kelang, dan terdapat juga Pulau Buru ya di sana teman-teman, namun dihalangi oleh pohon ini. Ini Pulau Buru di sini. Dan di bawah terdapat pemukiman warga yaitu Dusun Nirang ya, Kampung Dusun Nirang. Ini kampung saya di sini teman-teman. Dan dapat kita lihat juga di gunung seberang sana ada warga yang sedang membersihkan kebunnya. Mungkin lagi menanam tanaman yang mereka tanami. Dan dapat kita lihat juga pemantauan dari sini teman-teman. Menarik ya untuk pemandangan di sini teman-teman. Kita lihat seperti ini kondisinya. Oke teman-teman, seperti tadi untuk proses pengecekan pagar yang biasa dilakukan oleh masyarakat mayoritasnya di posisi Seram bagian barat. Di sini kebanyakan untuk pagar yang dimiliki oleh para petani itu kebanyakan menggunakan batu, papan, dan kayu-kayu yang diteban, namun kayu itu bisa ditanami ulang. Jadi setelah ditanami di pesisir-pesisir pagar itu, maka kayu tersebut akan tumbuh. Biasa di sini disebut dengan kayu Jawa, kayu jati, bukan kayu jati, kayu patari maksud saya. Nah, seperti ini kayu patarinya. Nah, ini kayu patari. Kalau untuk kayu Jawa, aduh tidak ada di bagian sini ya, boleh di sebelah bawah teman-teman. Jadi kayu ini biasa digunakan untuk menahan kekokohan pagar ya, karena dia hidup setelah ditanam, dia hidup. Jadi pagar yang kita miliki tidak gampang roboh ya teman-teman, seperti itu. Jadi kedua, selanjutnya juga biasa menggunakan papan ya teman-teman. Namun di sini semakin lama papan juga semakin sulit ya, karena memerlukan pohon yang besar, kemudian kita tabang, kemudian kita belah-belah menjadikan sebuah papan, kemudian kita buatkan pagar. Dan di sini juga sangat ribet ya untuk hal tersebut, karena untuk stok kayu besar-besar di sini sudah semakin berkurang ya, dan juga orang menggunakan kayu tersebut kebanyakan untuk rumah, sudah tidak lagi untuk pagar. Jadi mereka menggunakan batu yang disusun seperti batako ya, tapi tidak menggunakan semen teman-teman, manual dia. Jadi punya cara tersendiri. Kemudian juga untuk pengikat daripada kayu tersebut, pengikat daripada pagar tersebut tidak menggunakan tali yang biasa kita ambil dari toko ya, karena kalau mengambil tali yang biasa kita beli dari toko itu dia tidak tahan lama. Di saat dikenai hujan, kemudian matahari hujan, panas hujan, panas, lama-lama tali tersebut akan membusuk atau akan cepat putus ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan tali yang kuat? Ya biasa di sini masyarakatnya mayoritasnya menggunakan biasa kita disebut di sini sebagai gamutu atau
sebuah bagian dari pohon menyapu atau pohon sageru biasa disebut di sini. Jadi kita ambil serabutnya yang biasa ada di pohonnya itu, kemudian kita lilit menggunakan alat lilitannya juga, yaitu alat tradisional, sehingga akan terbentuk sebuah tali. Tali itulah yang akan kita ikat di pagar yang terdapat di kebun kita, dan itu sangat bermanfaat dan sangat bertahan lama daripada menggunakan tali yang biasa kita beli dari toko, teman-teman. Itu sangat lama. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi biasa untuk pengecekan di kebun ini kita sering kali pengecekan dalam seminggu itu biasa 3 kali atau 4 kali, tergantung daripada keperluan yang akan kita ambil di gunung tersebut. Kalau kita mengambil seperti singkong tiap hari, ya berarti kita tiap hari melakukan pengecekan ya teman-teman. Namun jika tidak ada keperluan di kebun tersebut, cukuplah kita naik melakukan pengecekan. Karena biasa mayoritas masyarakat di sini kebunnya bukan cuma 1, kadang 2, dan bahkan kadang 3 dan lebih seperti itu. Jadi ya 1 hari di kebun 1, 1 hari di kebun 1, dan begitu seterusnya. Jadi seperti teman-teman untuk pengalaman saya dalam berkebunnya. Kemudian jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.